Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Indah. Assalamualaikum. Dan sekarang aku ingin membahas tentang mata kuliah semester 4 di jurusan budidaya perairan. Buat teman-teman yang belum nonton semester 3, bisa ditonton di sini. Jadi biar bisa nyambung gitu ya, mata kuliahnya seperti apa. Dan sekarang aku akan bahas ini menjadi 5 bagian. 5 bagian, yaitu mata kuliahnya, statusnya, SKS, mempelajari apa aja, terus tugasnya kayak gimana, sama tingkat kesulitannya tuh sulit banget kah, mudah banget kah, gitu. Oke, yang pertama yaitu adalah dasar-dasar genetika ikan. Dan ini merupakan statusnya mayor, SKS-nya ketiga. Nah, jadi mata kuliah ini adalah mempelajari aspek genetiknya dalam ikan itu sendiri. Misalkan ikannya pengen ditambahin bobot beratnya. Nah, nanti kita melakukan pendekatan genetika supaya bisa ikan itu beratnya bertambah. Nah, tugas biasanya presentasi per kelompok, atau misalkan ada tugas individu yang dikasih sama asisten praktikumnya, terus kita ngerjain aja gitu. Nah, tapi yang paling unik dari dasar-dasar genetika ikan adalah kita harus mengkawinkan ikan, guys. Mengkawinkan ikan hias. Kita bisa mengetahui dan merekayasa pengennya warna apa, kita rekayasa dan kita kawinkan ikan tersebut gitu. Terus selanjutnya adalah tingkat kesulitan. Nah, tingkat kesulitan menurut aku dasar-dasar genetika ikan ini kalau kuliahnya gitu ya, kalau kayak belajar yang dalam banget emang perlu pemahaman yang lebih kuat gitu. Tapi untuk tugas dan prakteknya itu masih bisa banget dipelajarin, masih bisa banget dipahamin. Jadi nggak usah takut guys, santai aja, oke? Terus yang kedua adalah nutrisi ikan. Nah, nutrisi ikan ini merupakan statusnya mayor juga, jadi asal dari departemen tersebut. SKS-nya 3, dan mata kuliah ini tuh mempelajari kayak kebutuhan nutrien organismenya itu seperti apa. Jadi kayak kita mempelajari pakan yang baik untuk ikan tersebut. Begitulah intinya. Terus untuk tugasnya itu sebenarnya mirip-mirip sama waktu kita semester 3 kemarin, dasar-dasar aquaculture. Jadi biasanya per kelompok, ada presentasi di akhir, dan biasanya kita buat kayak laporan kebutuhan nutrien ikan apa gitu. Nanti yang ketiga yaitu fisika kimia perairan. Nah, fisika kimia perairan juga ini statusnya mayor, jadi asli dari departemen kita. Terus SKS-nya 3. Dan kalau misalkan teman-teman dengar kayak fisika kimia perairan, oh my god gitu ya, kayak serem gitu dengarnya, tapi ternyata enggak. Mata kuliah itu enjoy banget dan seru banget. Jadi kayak kita mempelajari tentang kualitas tanahnya, kualitas kolamnya, sama parameter fisika kimia juga yang berpengaruh dalam kualitas air dan kualitas tanah atau kolam gitu ya. Tugasnya juga sama aja kayak mata kuliah yang lain, yaitu presentasi per kelompok. Jadi masih mudah. Yang keempat yaitu fisiologi hewan air. Ini rada-rada mengguncang jiwa raga gitu ya. Jadi fisiologi hewan air ini adalah statusnya interdepartemen dari manajemen sumber daya perairan. Statusnya juga 3. SKS-nya juga 3 gitu. Mempelajari apa aja sih? Seperti yang teman-teman dengar, mungkin kalau misalkan teman-teman suka dengar gitu ya, fisiologi tuh mungkin dipelajarin di FK. Nah, tapi kita juga belajar, guys. Bedanya kalau FK itu belajar tentang anggota tubuh manusia, nah fisiologi di sini kita belajar tentang hewan gitu. Jadi mempelajari sistem kehidupan dari hewan tersebut. Mempelajari apa aja kayak fisiologi selnya, metabolisme, bioenergetika, terus proses sirkulasi, respirasi, pencernaan, osmoregulasi, dan sebagainya. Jadi benar-benar kayak belajar fisiologi FK, cuman bedanya kita di hewan air. Begitu. Terus untuk tugasnya, teman-teman harus tahan banting karena ingin ku menangis gitu ya. Jadi tugasnya emang cukup berat. Jadi kayak kita setiap pekannya kita disuruh ngerjain laporan. Pertama laporan praktikum, terus rancangan kerja sama video. 3. Bayangin. Kalau video itu kayak ya udah per kelompok, masih mudah lah, masih gampang. Tapi kalau rancangan kerja juga masih oke, masih bisa banget dikerjain. Nah, laporan praktikumnya guys, itu luar biasa menguras tenaga, pikiran, batin gitu ya. Karena dalam satu pekan, bayangin aja kita ngerjain laporan praktikum itu bisa 18 halaman sampai 20 halaman. Iya. Dan nyari jurnalnya harus jurnal internasional. Ya
bahasa Inggris gitu ya, itu minimal 8, 2-nya boleh nasional. Ya pokoknya tapi dianggap enjoy aja, dibuat santai gitu guys. Cuma 6 bulan kok, nggak nyampe 6 bulan malah, cuma beberapa 4 bulan mungkin ya satu semester tuh. Jadi kayak oke deh, semangat teman-teman semua. Yang kelima yaitu dasar-dasar teknologi hasil perairan. Nah ini tuh merupakan mata kuliah dari interdepartemen, yaitu jurusan teknologi hasil perairan. SKS-nya adalah 3. Habis itu, dasar-dasar teknologi hasil perairan ini biasanya disingkat dengan DASTEK gitu ya. Jadi biar cepet ngomongnya jadi DASTEK. Nah, DASTEK ini belajar apa aja sih? Kayak kita tuh belajar tentang dasar-dasarnya yang teknologi hasil perairan itu pelajarin gitu. Jadi kayak misal industri pengolahannya seperti apa, terus distribusinya seperti apa, dan industri bioteknologi hasil perairan itu seperti apa. Begitu. Nah, untuk tugasnya cukup seru sih sebenarnya, apalagi kalau misalkan offline ya, bakal seru banget. Jadi contohnya kayak waktu itu aku dapat udang. Nah, misalkan aku harus ke tambak udang untuk mensurvei gitu, gimana sih cara pengolahannya, terus industrinya seperti apa, terus distribusinya seperti apa, kayak gitu guys. Cukup seru banget. Habis itu kita kalau udah survei, kita presentasiin, dan udah deh. Yang keenam, biologi laut. Nah, biologi laut ini juga interdepartemen dari jurusan ilmu dan teknologi kelautan. Statusnya itu 3, dan biologi laut ini pelajari apa aja sih? Biologi laut ini kayak belajar biologi guys, tapi yang ada di laut. Kayak misalkan organismenya hidup di laut seperti apa aja, dan banyak banget. Dan ini seru banget sih jujur. Kayak kita mendalami laut gitu, terus kayak ternyata ada hewan ini ya, ada hewan ini, kayak gitu deh pokoknya. Seru banget. Terus habis itu kita belajar juga tentang kelangsungan hidupnya seperti apa. Terus abis itu tugasnya tuh apa aja? Tugasnya tuh beda-beda, macam-macam. Ada soal biasanya terus kita kerjain. Terus bisa juga kadang kita ngerjain poster, kayak gitu deh pokoknya. Nah, untuk tingkat kesulitannya itu kayak masih bisa banget dipelajarin. Walaupun misalkan mata kuliah ini kayak sering banget pakai bahasa Inggris, PowerPoint-nya juga pakai bahasa Inggris, tapi dijelasinnya kadang-kadang juga pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi masih bisa banget dipelajarin. Terus yang ketujuh dan terakhir yaitu adalah metode statistik. Nah, metode statistik ini juga mata kuliah dari interdepartemen, yaitu dari jurusan statistika dengan SKS-nya 3. Nah, mata kuliah ini mempelajari apa aja sih? Kayak mempelajari analisis data kategoriknya, regresinya, sama perancangan percobaan. Jadi tugasnya itu ada 3. Yang pertama laboratorium komputer, atau bisa kita sering sebutnya labcom. Yang kedua ada catatan. Terus yang ketiga ada modul. Nah, modul ini dikerjainnya tulis tangan, catatan juga tulis tangan, dan biasanya cukup banyak, bisa berlembar-lembar. Jadi tetap semangat aja, tapi masih bisa banget dipelajarin. Jadi tenang aja guys. Terus tingkat kesulitannya, ya metode statistika ini emang butuh banget dipelajarin dan butuh banget dipahamin gitu ya. Jadi harus fokus kalau kuliah, sama kalau praktikum juga harus benar-benar memahami materinya. Tapi selama kita datang terus kuliah, insya Allah bisa kok. Nah, jadi segitu dulu aja penjelasan tentang mata kuliah di semester 4 ini. Emang overall keseluruhan gitu ya, di semester 4 ini cukup sibuk, cukup padat, dan cukup banyak tugasnya. Tapi selama kita masih tenang jalaninnya, terus kita perbanyak ibadah juga, ya insya Allah dipermudah guys, percaya deh. Jadi segitu dulu aja video kali ini, semoga teman-teman suka dan insya Allah bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!